Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pemirsa sahabat Fumbi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan berbincang-bincang terkait dengan agama dan pentingnya ketersambungan sanad dan ilmu dalam aplikasi kehidupan kita, sehingga apa yang kita cari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah bersama saya Bapak Tuan Guru Haji Munawar MA, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nusantara, sekaligus salah satu daripada Ketua Forum Ustadz Muda Bima Indonesia, yang insya Allah akan memaparkan lebih jauh terkait dengan pentingnya ketersambungan sanad dalam menuntut ilmu. Baik, sahabat Fumbi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akan dengarkan terkait dengan urgensi ini. Mohon maaf Pak Kiai, terkait dengan ini kan masyarakat ini ada oknum-oknum atau yang menganggap bahwa tidak penting adanya ketersambungan itu karena akses sekarang sudah banyak, internet sudah banyak dan sebagainya. Perlunya apa? Kenapa kita pentingnya ketersambungan sanad dalam menuntut ilmu ini? Atau mungkin yang pertama tentang urgensi menuntut ilmu itu dulu. Ya, monggo Pak. Terima kasih Pak Ustadz Ahmad Zakaria. Para sahabat Fumbi TV yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman Islam sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana sih pentingnya menuntut ilmu itu? Nah, di dalam Islam ilmu itu penting sekali ya. Dan banyak sekali hadis, bahkan di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan atau mengindikasikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, misalnya dalam hadis-hadis itu yang bisa kita angkat, utul bil ilma walau bisin misalnya. Jadi tuntutlah oleh kalian itu ilmu hingga ke negeri Cina. Ini kan penting. Kenapa Rasulullah yang pada zaman itu sudah menunjuk Cina untuk menuntut ilmu? Ya, ada banyak yang menafsirkan tentang hadis ini, bahwa Rasulullah melihat Cina itu memiliki peradaban, jauh lebih dulu memiliki peradaban. Nah, termasuk kita di Nusantara ini jauh sudah lebih dulu memiliki peradaban ya ketimbang Arab yang pada saat itu sedang mengalami masa jahiliyah ya. Jadi penunjukan tempat itu juga mengindikasikan bahwa kita ini, bahwa menuntut ilmu itu jauh sekalipun ya tentu Arab dengan Cina itu jauh sekali kalau bicara jaraknya ya. Nah, itu mengindikasikan bahwa sejauh apapun ilmu itu harus kita kejar gitu. Jadi artinya ilmu ini memang betul-betul sangat penting di dalam Islam, sehingga tanpa ilmu ibadah pun itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa ilmu ini benar-benar sangat penting. Jadi saya kira adik-adik kita atau anak-anak milenial sekarang itu ya wajib hukumnya menuntut ilmu kepada guru yang jelas ya, karena temanya tadi adalah sanad ilmu itu ya, ketersambungan sanad itu ya. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih tadi penjelasan dari Tuan Guru Munawar terkait dengan pentingnya menuntut ilmu. Nah, kan tadi sudah kita singgung bahwa menuntut ilmu ini kan tidak sembarangan, harus ada ketersambungannya. Itu bagaimana dalam pandangan Islam ketersambungan sanad itu dalam kaitan ilmu tadi biar menjadi berkah atau gimana itu? Ya, monggo. Nah, analogi sederhana untuk menjelaskan pertanyaan itu saya kira ya mudah ya.
Karena kita ini kan tidak hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita tidak pernah bertemu yang namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Affan, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, dan sahabat-sahabat deretan yang lainnya. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau-beliau itu. Jangankan Sayyidina Umar, ya, setelah fase tabi'in pun kita tidak pernah berjumpa dengan mereka-mereka itu, ya. Nah, setelah itu baru tabi'in, kita juga tidak pernah jumpa dengan beliau-beliau itu. Nah, baru salafus saleh, ya, baru kita-kita yang hadir sekarang ini. Nah, analogi yang sederhana itu, bagaimana bisa kita yang jaraknya dengan baginda Rasulullah, fase sahabat, tabi'in, tabi'in, salafus saleh bisa melompat, ya, tanpa ada ketersambungan dengan ulama-ulama yang sekarang ini, yang hadir, yang hidup di era kita sekarang ini. Jadi nggak bisa kita mengabaikan fungsinya para ulama itu, karena sanad keilmuan para ulama itulah yang kita butuhkan untuk bisa kita sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan fase 1500 tahun itu bukan waktu yang pendek, ya, untuk kita bisa sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita butuh ketersambungannya lewat para guru-guru yang juga memiliki sanad ilmu yang jelas sampai kepada para nabi dan Rasulullah. Ya, jadi kalau ada orang yang berpendapat nggak perlu karena kita itu nggak butuh, kita bisa belajar di media sosial, di Google dan sebagainya. Nah, itu hati-hati kalau kita belajar tanpa ilmu, tanpa guru yang jelas, itu bisa jadi kita belajar sama setan. Ya, itu hati-hati, harus hati-hati itu. Ya, apalagi sekarang ada orang bilang kita belajar aja sama Mbah Google. Ya, Mbah Google itu kan buatan manusia. Dan yang men-share-nya juga adalah manusia yang belum tentu jelas. Ya. Maka di dalam belajar misalnya ilmu-ilmu qiraat itu perlu namanya bertalaki. Talaki musafahah itu penting. Ya, kalau kita yang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran itu talaki musafahah itu penting sekali. Ya, apa itu talaki? Talaki itu kalau istilahnya orang Bima, orang tua kita dulu, duduk dengan guru tuh lutut ketemu lutut. Nah, itu analoginya sederhananya. Lutut ketemu lutut. Artinya kita itu pernah berjumpa dengan guru, ya, berkomunikasi intens dengan guru. Tidak hanya ilmunya, tapi keberkahan memandang wajahnya, ya, melihat perilakunya, bagaimana tutur katanya sang guru. Nah, itulah yang menjadi buah buat kita. Oh, begini caranya guru itu menyampaikan ilmu. Nah, cara-cara guru itulah yang membawa keberkahan kepada kita, kemudian kita mencontohi dan mentauladainya, dan kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ketika kita memiliki murid ataupun santri, kita pun belajar menerapkan apa yang pernah dilakukan oleh guru kepada kita. Itu pentingnya kita tuh bertemu, bertalaki musyafahah kepada guru-guru kita. Nah, kalau kita tidak pernah bertemu dengan guru, hanya mengandalkan Google, nah Google tuh siapa yang menyebarkan ilmunya? Kita nggak tahu orangnya siapa. Maaf, mungkin orang nggak pernah belajar, tidak pernah membuka kitab, tidak pernah berjumpa dengan gurunya. Lalu kita ingin bertanya tentang semua persoalan hidup kita. Kebetulan saya singgung juga dalam buku yang saya tulis itu, membangun akhlak generasi milenial itu. Jadi di situ kita coba menyinggung, saya menyinggung bahwa pentingnya bahwa anak muda kita sekarang ini menyerahkan semua persoalan hidup dan persoalan agamanya terhadap media sosial. Nah, ini yang bahaya saya kira. Jadi disinilah pentingnya berguru kepada guru yang jelas ketersambungan sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita ini berbicara di Fumbi TV, contoh dalam hal belajar ilmu Al-Quran, kita ini punya guru yang luar biasa. Saya bilang maha guru, itu Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi. Beliaulah guru daripada ulama Nusantara itu. Kalau kita membaca misalnya jaringan ulama Nusantara yang ditulis oleh Profesor Ajumadi Ajra, ya, beliau menyinggung sedikit, walaupun tidak begitu banyak, ya, menyempatkan untuk menyebut nama Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Al-Jawi ini sebagai maha guru daripada guru-guru Nusantara. Misalnya Mbah Khalil Bangkalan, ya,
terus Mbah Hasim Asy'ari ya. Setelah itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu orang-orang hebat dan sanadnya itu memang dari Syekh Abdul Ghani Al-Miwawi itu. Kita cukup bangga sebagai generasi penerus ilmu daripada beliau-beliau yang sudah mengajarkan ilmu yang berdasarkan sanadnya yang jelas sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi udah kita dengarkan semuanya sahabat-sahabat Fumbi TV terkait yang pentingnya ketersambungan sanad ini agar kita mendapatkan kejelasan, karena agama itu harus ada sanadnya. Kejelasan sanad ini adalah menuntun kita dari penyimpangan-penyimpangan. Karena apa? Guru itu mempunyai ruh, tarbiyah ruhnya itu. Sementara Mbah Google itu tidak mempunyai ruh, sehingga gerakan jiwanya murid dengan guru itu harus disatukan dengan ketersambungan sanad ini. Terakhir mungkin 1 menit lagi terkait dengan untuk merawat ini, tradisi ini kepada generasi selanjutnya ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan ini penting ya, bahwa sebenarnya Islam itu adalah menjaga tradisi itu ya. Sekali lagi ingin saya katakan, Islam itu adalah menjaga tradisinya ya. Nah, kenapa orang ini datang yang kemudian ini ya, pendatang baru ini selalu ingin mengangkat atau mencabut akar tradisi ya Islam itu dari kebiasaan umatnya. Ya, terutama di Nusantara ini ya. Kenapa? Karena dengan cara itulah mereka ingin menghancurkan Islam itu sendiri. Jadi oleh karena itu hemat saya kepada sahabat Fumbi TV, menjaga tradisi itu penting ya. Dalam tradisi Nahdiyin ya, itu sangat bagus saya lihat ya. Saya melihat tradisinya misalnya malam Jumat itu tahlilan, terus yasinan. Saya membaca dalam sejarah, ternyata kelompok-kelompok tahlilan yang zikir tiap malam Jumat inilah yang mampu memberikan ruh ya, semangat, himmah, perjuangan sehingga mampu mengusir para penjajah Belanda pada saat itu. Jadi ini nggak sembarangan. Nah, ketika kelompok-kelompok kelompok-kelompok yang datang kemudian sekarang ini, mereka yang pertama dia lakukan ya, wacana-wacana mereka lakukan adalah bagaimana umat Islam itu terserabut dari akar tradisinya. Nah, ini harus hati-hati kita. Jadi dengan cara inilah mereka akan gampang sekali merusak Islam itu dari dalam. Jadi oleh karena itu membaca Yasin, tahlilan, terus sholawatan, Isra Mi'raj, mauludan, dan nuzulul Quran dan sebagainya, itu bukan hal yang bid'ah. Itu kita dalam rangka merawat tradisi. Dan agama kalau hilang tradisinya, maka hilanglah Islam itu. Saya kira itu. Jadi anak-anak muda kita sekarang ini harus benar-benar belajar mencintai tradisi keislaman itu, sehingga agama ini bisa terpelihara dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sahabat Fumbi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pencerahan dari Tuan Guru kita, Tuan Guru Munawar, yang telah detail menjelaskan tentang pentingnya merawat tradisi dan juga ketersambungan sanad itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga sahabat-sahabat dari sahabat dan pemirsa Fumbi TV dapat terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita. Dan kami dari pembawa acara Fumbi TV mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Guru yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk pencerahan generasi ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Tuan Guru dan juga para pemirsa semuanya, khususnya di tanah Nusantara ini tetap terjaga tradisi tadi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.